Beating Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. Beating Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang memukul batu, lalu batu itu pecah hanya dengan sekali pukulan? Sebetulnya, bukan pukulan itu yang memecahkan batu, melainkan ratusan pukulan sebelumnya yang terus dilakukan secara konsisten. Jadi, bukan hanya dengan sekali pukul batu itu langsung pecah ya. Jadi ada proses yang panjang, hanya saja kita melihat di proses akhirnya. Oke, jadi berbicara tentang proses ini bukan bagaimana hasilnya, tapi bagaimana proses itu berjalan. Itu lebih penting daripada kita hanya melihat hasil akhirnya saja. Jadi, teman-teman juga kalau kita berbicara di trading forex ya, konteksnya adalah trading forex. Nah, pernah nggak merasa bahwa trading itu seperti jalan di tempat? Strateginya sudah dipelajari banyak, sudah mempelajari A sampai Z indikator gitu kan, sudah banyak juga yang diterapkan, diaplikasikan ke metode trading kita, bahkan akun demo atau akun real sudah dijalankan. Tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya ini adalah masalah mindset ya teman-teman. Banyak trader yang hanya fokus pada hasil, tanpa menyadari bahwa yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasil. Karir kita sebagai seorang trader itu tidak ditentukan hanya dari satu open posisi itu kena stop loss atau kena take profit. Itu tidak menentukan karir trading kita. Jangan hanya terfokus hanya pada satu kali action. Karena satu kali action itu bisa jadi itu adalah yang gagal. Bahkan sama ketika analoginya adalah kita memukul batu, pukulan yang ke-100 lah yang memecahkan batu itu, bukan pukulan demi pukulan pertama yang dilakukan. Begitu juga trading ya. Nah, kalau kita lihat ke situ, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa batu tidak pecah hanya karena satu pukulan besar. Tidak, tapi dengan ratusan pukulan kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan disiplin. Itu sebenarnya poinnya. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana mindset trader yang benar bisa menjadi pembeda antara sukses dan gagal. Oke, yang pertama atau nomor 1, proses lebih penting daripada hasil. Nah, jadi gini, seorang trader sukses tidak terobsesi pada profit besar dalam waktu yang singkat. Tidak, mereka paham bahwa trading adalah tentang bagaimana menjalani proses dengan disiplin, mengikuti trading plan, dan mengevaluasi setiap langkahnya. Profit hanyalah hasil dari proses yang benar. Dan yang kedua, fokus pada konsistensi, bukan pada keberuntungan atau lucky. Apalagi kalau kita berbicara tentang seorang trader pemula, banyak yang terkena yang namanya adalah lucky beginner, dan itu paling berbahaya. Oke, nah contohnya jadi gini, banyak pemula yang tergoda mengejar jackpot, mengejar satu kali open posisi langsung bisa balik modal. Ya, itu hal yang mungkin di market forex, tapi itu adalah hal yang berbahaya sebetulnya. Nah, berharap mendapatkan hasil yang besar dalam sekali trading. Padahal mindset trader profesional adalah tentang konsistensi. Lebih baik untung kecil tetapi konsisten daripada untung besar sekali posisi sekarang profitnya besar, posisi selanjutnya itu bisa habis bahkan dengan modal kita ya saya bisa habis langsung dengan modalnya karena tidak menggunakan volume transaksi yang memang sesuai dengan kapasitas akunnya. Dan yang ketiga, belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Trader sukses tidak menghindari kesalahan, tapi mereka memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Itu adalah proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah kesabaran dan disiplin. Saya biasanya lebih senang menyebut ini dengan sadis, yaitu sabar dan disiplin. Karena ini penting banget ya. Jadi pasar tidak akan selalu memberikan peluang setiap saatnya. Trader yang sabar menunggu sinyal terbaik akan lebih sukses dibandingkan mereka yang tergesa-gesa atau FOMO masuk pasar tanpa analisis matang. Apalagi kalau misalkan marketnya sedang dalam kondisi yang cukup volatil, entah karena ada rilis news ataupun geopolitik dan sebagainya. Dan chapter 3 ini adalah sikap atau sifat yang harus dihindari oleh seorang trader. Yang pertama adalah confirmation bias. Ini penting banget. Banyak trader yang hanya mencari informasi yang mendukung opininya. Ini berbahaya banget teman-teman untuk seorang trader ya. Karena ketika seorang hanya mencari informasi yang mendukung opininya sambil mengabaikan fakta yang berlawanan,
Akibatnya mereka bisa menjadi tidak objektif dalam mengambil keputusan dan ini sangat berbahaya. Oke, dan untuk solusinya bagaimana? Solusinya, make sure analisis Anda itu menyeluruh dan jangan takut mengubah pandangan jika menunjukkan arah yang berbeda dengan faktanya. Yang kedua, tidak mau mengakui kesalahan. Ini berbahaya juga. Gengsi untuk mengakui kesalahan atau mengaku salah seringkali membuat seorang trader ini mencari pembenaran, teman-teman, atas keputusan yang salah. Dan ini justru akan menjadi racun untuk kita, apalagi kalau kita di sini konteksnya adalah seorang trader forex yang hingga akhirnya kerugian membengkak dan ya yang terjadi kita tahu selanjutnya apa. Dan untuk solusinya simple sebetulnya, yaitu akui kesalahan dengan rendah hati. Bukan dengan rendah diri ya, tapi dengan rendah hati, humble, akui kesalahannya dan segera ambil tindakan jika memang analisa kita tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di market. Seperti ya cut loss atau sebelum kerugian itu semakin membesar. Karena jika kerugian sudah membesar, akan terjadi yang namanya dilema. Mau di cut loss terlalu besar, nggak di cut loss, semakin membesar minusnya. Jadi akui kesalahan, lakukan tindakan. Yang ketiga, ini juga salah satu penyakit seorang trader. Jadi yang ketiga ini adalah mencari teknik holy grail. Beberapa trader biasanya terobsesi mencari teknik yang dianggap sempurna atau tanpa resiko. Padahal tidak ada teknik yang selalu profit. Pasti ada saatnya meleset karena market itu bukan punya kita sendiri. Dan banyak hal yang insidental atau kondisional sifatnya itu yang terjadi di market. Tidak akan bisa dipastikan 100% akan kemana. Tapi at least kita dapat 8 dari 10 atau 7 dari 10 atau bahkan 6 dari 10 itu sebenarnya sudah bagus. Apalagi kalau ditunjang dengan yang namanya money management atau risk to reward ratio yang sepadan. Nah, untuk solusinya ini juga cukup simpel ya. Cukup fokus pada penguasaan satu strategi yang sesuai dengan gaya trading Anda. Jangan ikut-ikutan juga. Jadi fokus saja dengan satu metode trading yang memang sesuai dengan Anda. Dan kombinasikan dengan manajemen resiko yang baik. Kenapa? Karena saya selalu berpendapat bahwa semua metode itu bagus. Asalkan bukan metode aneh-aneh ya. Metode yang memang ada dasarnya yang jelas gitu. Itu semuanya metodenya bagus. Lalu yang keempat, ini juga sama ya, cukup berbahaya. Yaitu merasa sudah banyak tahu dan berhenti belajar. Ini akan menjadi titik awal kemunduran seorang trader atau bahkan prinsip ini bisa berlaku di konteks apapun menurut saya. Karena ketika sudah berhenti belajar, ya sudah, kita tidak akan berhenti tumbuh. Padahal pasar tidak pernah berhenti bergerak. Dunia terus berubah, pasar tidak pernah statis, sehingga berhenti belajar adalah kesalahan besar atau titik awal kemunduran atau bahkan kehancuran karir Anda sebagai seorang trader. Dan untuk solusinya, yaitu simple, selalu perbarui ilmu, jangan malu untuk bertanya. Kalau memang tidak tahu, bertanya. Jangan hanya karena saya sudah bertahun-tahun di trading, gengsi dong, nah itu berbahaya ya, jangan. Jadi selalu belajar, tetap terbuka pada metode baru yang relevan. Karena sekali lagi, market itu dinamis, oke? Dan yang kelima nih, ini cukup banyak ya. Nah yang kelima ini adalah tidak mau cut loss. Ini salah satu alasannya ada korelasi dengan yang tadi ya, tidak mau mengakui kesalahan. Tapi ini konteksnya berbeda. Karena gini, tidak mau cut loss ini bisa jadi alasannya banyak ya. Nah, kalau kita lihat banyak trader yang membiarkan posisi yang sudah terlalu lama, berharap harga akan berbalik arah hingga akhirnya kerugian semakin besar dan akhirnya bingung apa yang harus dilakukan. Nah, untuk solusinya apa? Solusinya simple, yaitu disiplin dalam menjalankan atau menggunakan stop loss. Anggap cut loss itu adalah sebagian dari biaya bisnis, bukan kerugian. Karena setiap bisnis pasti punya yang namanya biaya. Yang keenam, ini mungkin menjadi favorit kebanyakan trader ya. Nah, yang keenam, sikap atau sifat yang harus dihindari seorang trader itu adalah overconfidence dengan teknik. Ini banyak sekali saya temukan. Jadi saat trader terlalu percaya diri dengan satu teknik, mereka sering mengabaikan yang namanya resiko karena terlalu overconfidence. Ketika pasar berubah, teknik itu mungkin tidak relevan lagi. Jadi kita juga seharusnya menyesuaikan. Jangan istilahnya kita bahasanya itu adalah membatu ya. Pokoknya teknik A ya A gitu. Jangan. Karena market sekali lagi dinamis. Oke? Nah, solusinya apa biar nggak overconfidence? Solusinya adalah
tetap realistis dan evaluasi setiap strategi Anda secara berkala. Yang ketujuh adalah hanya melihat dari sisi teknikal saja. Ini juga cukup berbahaya. Jadi kalau saya perhatikan ya, masih cukup banyak trader yang hanya fokus pada grafik dan indikator mungkin, tanpa memperhatikan faktor fundamental yang mempengaruhi harga pasar. Nah, ini akan cukup beresiko ya, apalagi kalau kita lihat di kondisi tahun 2025 seperti sekarang. Ada geopolitik, ada masa transisi presiden, ada perang dagang, dan ada yang lain-lain, banyak banget. Kalau kita hanya fokus pada grafik tanpa mau melihat fundamental, ini cukup berbahaya. Oke, dan untuk solusinya, simple. Kombinasikan analisa teknikal dan fundamental untuk mendapatkan gambaran pasar yang lebih lengkap. Jangan hanya melihat dari teknikal saja. Dan sebaliknya juga, jangan hanya juga melihat dari fundamental saja. Karena saya selalu mengatakan bahwa fundamental menjawab kenapa harga bergerak. Sedangkan teknikal itu menjelaskan how the market moves, how the price moves, bagaimana market ini bergerak. Jadi itu udah satu paket, nggak bisa dipecah, nggak bisa diambil salah satunya. Oke, dan sekarang kita masuk di chapter 4, yaitu mengadopsi sikap positif untuk seorang trader atau menjadi trader yang lebih baik. Oke, yang pertama, berpikir objektif. Nah, jangan biarkan emosi menguasai keputusan trading Anda, karena itu akan cukup berbahaya. Lalu yang kedua, rendah hati. Keep humble. Sebesar apapun nanti Anda sudah punya profit, sebesar apapun balance yang Anda nanti punya, keep humble itu penting. Oke, karena pasar selalu punya cara untuk mengejutkan Anda. Jangan pernah merasa lebih pintar atau lebih besar daripada pasar, karena ada 8 triliun US dollar perputaran uang di situ. Bagaimana kita bisa lebih besar daripada itu? Dan selanjutnya adalah konsisten dan disiplin. Itu penting banget ya. Ikuti trading plan Anda dengan konsisten meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Sebenarnya tidak perlu merasa down atau tidak perlu untuk hopeless. Ketika kita belum sesuai dengan ekspektasi, cari apa yang salah, perbaiki. Nextnya Anda bisa jadi lebih baik. Oke, dan yang selanjutnya adalah keep learning atau terus belajar. Jadikan trading ini sebagai perjalanan belajar yang tak pernah berhenti. Karena sekali lagi tadi saya udah mention ya di awal, bahwa sekali saja kita stop learning atau kita berhenti untuk belajar, maka disitulah titik awal kemunduran kita sebagai seorang trader, atau bahkan mungkin kebangkrutan ya. Mudah-mudahan tidak gitu. Mindset yang benar bukan hanya soal apa yang Anda lakukan, tapi juga tentang apa yang harus Anda hindari. Hindari jebakan seperti bias, confirmation bias, mencari holy grail, atau gengsi mengakui kesalahan. Itu sebenarnya hal-hal yang sederhana yang sangat bisa dilakukan, tapi berat untuk dipraktekkan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, hanya butuh waktu saja saya percaya. Nah, refleksi diri itu adalah kunci sebetulnya untuk mulai memperbaiki mindset kita dan sikap Anda hari ini. Karena kesuksesan bukan soal sekali pukul batu itu langsung pecah, tapi ratusan pukulan kecil yang dilakukan secara konsisten dan disiplin. Dan itu mungkin untuk materi saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komen kalau ada materi yang mau dibahas atau Anda punya problem apa di market forex ini. Boleh cerita. Nanti kita semua akan jawab dan siapa tahu kita bisa memberikan solusi terbaik buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau gabung di Dreamex Education Center, bisa langsung cari informasinya di link deskripsi. Oke? Good luck semuanya. See you until next time. Bye-bye.